Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa azkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bisunnati ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fahayikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fi akhlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk selalu bisa bersilaturahim dan sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini menjadi wasilah Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kelapangan rezeki kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menyampaikan kepada kita semua, sejatinya Sohibul Bait hari ini melaksanakan acara ini, pertemuan ini dalam rangka tasyakuran terhadap kesehatan yang diberikan kepada Allah kepada keluarganya, terutama anak-anaknya, terutama saudara Wahyu yang alhamdulillah Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga sekaligus tasyakuran terhadap pendidikan atau sekolah dari anak-anaknya, terutama yang telah lulus, saudari Dewi. Mudah-mudahan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbil alamin. Bapak-bapak juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang melaksanakan tasyakuran atau mengucapkan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ini sebagai pernyataan bahwa sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah yang maha segala-galanya. Maka ketika bicara kehidupan kita, Allah banyak berikan kemudahan kepada kita, maka tidak boleh lupa, bahkan kita harus senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyukur, kita mengakui kita lemah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha berkuasa. Dan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hidup ini mudah atau susah kira-kira Bu? Kalau kita bicara hidup ini, kehidupan ini nih, kita punya rumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak, cari nafkah, bekerja, beraktivitas. Ini hidup susah atau mudah? Gampang atau susah kira-kira Bu, hidup ini Bu? Coba kita lihat aja lah. Sekarang Allah berikan musibah namanya penyakit, namanya virus corona yang mulai terjadi bulan apa kira-kira Bu? Januari sudah mulai. Desember, Januari negara-negara lain tuh udah mulai rame. Sedangkan di Indonesia kira-kira bulan Maret lah, Maret awal tuh kita kena tuh. Udah mulai ada pembatasan, mulai kerja dari rumah. Sampai hari ini berapa bulan kira-kira coba? Maret sampai ketemu November. 11 kurang 3 berarti 8 bulan, 9 bulan lebih kira-kira.
Allah berikan musibah, berikan ujian yang nama penyakit corona, susah nggak hidup kita kira-kira Bu? Yang sekolah jadi dari rumah sekolahnya, yang tadinya usaha, bisnis, dagang, punya usaha, susah nggak usahanya? Masya Allah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang ketika Maret sudah mulai ada corona, kemudian apa? Sejak Maret, April, Mei sudah tidak bekerja lagi. Karena perusahaannya, company-nya, mungkin PT-nya nggak sanggup lagi bayar karyawan. Sehingga mau tidak mau diputuskan karyawan-karyawan tersebut. Maka kondisi kehidupan kita sekarang ini berat, sulit. Bahkan sangat sulit. Maka sejatinya ketika kita tahu hidup kita sulit, Allah yang maha berkuasa dan berkuasa, maka kita hanya minta kepada Allah agar Allah mudahkan kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dengan penyakit corona ini, virus corona ini, wabah ini, Allah pertama berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang punya usaha, punya ikhtiar, punya perniagaan, Allah mudahkan perniagaan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah yang paling penting buat kita semua dalam kondisi yang sulit ini, Allah tetap kuatkan iman dan Islam kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sejatinya hidup ini sulit buat kita. Bahkan Rasul saja, Rasul kekasihnya Allah, hidupnya susah atau gampang kira-kira? Susah. Coba Rasul diberikan musibah, ujian atau enggak kira-kira? Diberikan musibah enggak kira-kira? Diberikan ujian enggak kira-kira Rasul itu? Diberikan. Banyak atau dikit kira-kira Bu? Banyak. Berat atau ringan kira-kira? Susah atau gampang kira-kira? Tapi lihat, akhir dari kehidupan Rasulullah, Rasul menjadi orang yang hina atau orang yang mulia kira-kira? Diberikan ujian yang banyak, yang berat, yang sulit, yang sedemikian beratnya. Tapi di akhir usianya, akhir hayatnya, akhir kehidupan Rasul, Allah muliakan atau Allah hinakan kira-kira? Allah muliakan Rasulullah SAW. Maka apa pelajarannya? Kalau Allah berikan ujian, berikan musibah, berikan bencana kepada kita, berikan kesulitan kepada kita, tujuannya apa? Memuliakan kita. Jadi dengan ujian musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin muliakan kita. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar diberikan ujian, diberikan musibah, seakan-akan Allah nggak adil kepada kita. Padahal justru dengan musibah dan ujian itu Allah ingin tinggikan kita. Nah jadi kalau diberikan ujian, diberikan musibah atau sebaliknya diberikan rezeki dan nikmat, orang merasa sulit hidupnya. Dan kadang-kadang ada orang Bu ya, diberikan rezeki dia merasa lapang, nggak diberikan rezeki merasa sempit. Ada nggak begitu Bu? Banyak yang begitu kira-kira. Ini kalau Allah berikan ujian kepada kita, berikan musibah kepada kita, berikan bencana kepada kita, terus berat kita melaksanakannya, itu kira-kira yang salah ujiannya atau kitanya kira-kira yang salah? Kan kalau ibarat kita sekolah nih ya, kita dikasih soal, dikasih ujian, ya enggak? Terus kita suruh jawab. Ini ada ujian, ada bencana, terus kita merasa berat, merasa tersiksa. Ini yang salah ujiannya atau kita yang salah jawabnya kira-kira? Maka pasti ketika ujian datang kita nggak siap melaksanakan ujian, nggak benar jawab ujiannya, itulah yang menyebabkan kehidupan kita menjadi sulit, menjadi sukar. Karena apa? Nggak bisa jawab. Coba kalau orang sudah belajar berbulan-bulan, dia pelajari semua pelajarannya, dia tahu jawabannya, kira-kira dia gampang nggak jawabnya? Gampang. Begitulah kehidupan ini, diberikan ujian oleh Allah, musibah oleh Allah, bencana oleh Allah. Kalau kita tahu jawabannya, mudah mensikapinya. Tapi sebaliknya kalau nggak tahu jawabannya, sulit buat kita. Sulit buat kita. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang, Ustadz, saya diberikan musibah, diberikan ujian berat. Rumah tangga berantakan, bisnis dari rezeki juga susah, anak kena narkoba, dan seterusnya Ustadz. Berat hidup saya Ustadz. Mana utang masih banyak, KPR belum lunas, mau pensiun lagi gitu. Stres dia. Tapi kalau ditanya, Pak pensiunnya berapa tahun lagi? Masih 3 tahun lagi. Jadi pensiun masih 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Padahal kalau orang ngerti ilmunya, Allah sudah berikan jawabannya, sudah berikan rumusnya, bagaimana menjalankan kehidupan ini agar benar-benar kita lolos dalam kehidupan ini, dalam ujian ini.
Jadi ketika kita bicara masalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kenapa kita sulit menjawabnya? Bisa jadi karena satu, kita tidak punya tujuan yang jelas. Yang kedua, kita tidak bersandar kepada Allah. Yang ketiga, kadang-kadang karena sifat kita yang tidak dekat dengan Allah, Allah jauhkan diri kita dari pertolongannya. Jadi karena tiga hal itu, hidup kita menjadi susah. Nah kadang-kadang ada orang sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah berikhtiar sedemikian rupa, masih susah rizkinya, masih susah nafkahnya. Karena apa kira-kira Bu? Kalau ada orang udah ikhtiar sedemikian rupa, kerja banting tulang pagi siang malam, rizkinya masih susah. Kata Rasulullah, penyebab utamanya karena kita masih bergelimang dengan dosa. Karena orang ketika bergelimang dengan dosa, maka satu, doanya tertahan di hadapan Allah. Kalau orang masih bergelimang dengan dosa, maka rizkinya ditunda oleh Allah. Maka kalau kita masih bergelimang dengan dosa, pastikan kita bersihkan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Allah berikan kemudahan terhadap rizki kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kehidupan ini penuh dengan ujian dan musibah. Dan Allah yang maha sayang kepada kita. Kalau kita sekolah Bu, dikasih ujiannya, dikasih soalnya, dikasih tahu jawabannya nggak kira-kira Bu? Kalau kita sekolah nih, guru kita ngasih soal, kita dikasih soal sama jawabannya pas soal doang kira-kira? Belum pernah ada kita sekolah, kita kuliah, dikasih soal sama jawabannya. Belum pernah ada. Tapi Allah berikan ujian, berikan musibah kepada kita, pun sekaligus Allah berikan jawabannya. Itulah kasih sayang Allah pada kita semua. Cuman masalahnya kadang-kadang kita nggak sadar, sudah dikasih jawabannya, nggak paham dan tidak dijalankan. Padahal setiap ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah pun berikan jawabannya. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa. Allah berikan ujian pasti dengan jawabannya. Karena Allah maha sayang kepada kita. Maka kalau kita ujian, kita sekolah nih ya, udah dikasih soalnya, terus dikasih jawabannya, yang kita liatin yang mana kira-kira Bu? Soalnya apa jawabannya kira-kira? Nih kita udah dikasih sama Allah nih, dikasih soalnya, dikasih jawabannya. Yang harus jadi fokus dan konsentrasi kita mana? Lihat soal apa lihat jawaban kira-kira? Lihat soal atau jawaban kira-kira Bu? Kalau bahasa kita nih, bahasa kita waktu kita kuliah dulu atau sekolah dulu, kalau udah tahu jawabannya, itu bisa soalnya ditutup Bu. Karena sudah hafal betul. Dan nanti ketika hasilnya diumumkan, yang terbaik nilainya pasti dia. Gitu. Nah ini Allah berikan dua, soalnya dikasih, soal jawabannya pun dikasih. Pelajarannya apa? Kita semua harus fokus melihat jawabannya. Nah hari ini berapa banyak orang diberikan usia, umur, waktu, diberikan ujian juga, musibah juga. Yang banyak dia lihat problemnya, ujiannya, musibahnya, jawabannya nggak pernah dilihat. Ada nggak begitu? Seakan-akan ujian yang dia terima tuh paling berat. Orang lain nggak pernah terima. Yang dilihat ujiannya, masalahnya, bencananya, musibahnya saja. Jawabannya nggak pernah dilihat. Maka seharusnya kalau Allah berikan ujian, berikan ujian dan juga berikan musibah, lalu berikan jawabannya, maka harus kita fokuskan, kita lihat jawabannya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jawaban itu nanti menentukan kita akan lulus atau tidak lulus. Ketika musibah itu datang, kalau kita fokus terhadap jawabannya, kita akan bisa lolos dari ujian itu, musibah itu, atau sebaliknya terperangkap dalam ujian dan musibah itu. Tergantung jawaban. Maka fokus kita harus kepada jawaban. Nah kalau ada orang hidup diberikan ujian, musibah, jawabannya udah dikasih sama Allah, tapi yang dia lihat masalah terus, ujian terus, problem terus, masalah terus. Ini orang sehat apa waras kira-kira Bu? Sehat apa waras kira-kira? Yang dilihatin masalahnya terus, jadi nggak move on, padahal Allah sudah kasih jawabannya. Maka seharusnya yang kita lihat adalah jawaban, solusi yang telah Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat Bu, Nabi Musa alaihissalam
itu kalau dihitung secara hitung-hitungan logika, dia menjalankan hidup itu berat dan sangat berat. Sulit, teramat sulit. Bahkan tidak ada yang menandingi kesulitan Nabi Musa alaihissalam dalam hidupnya. Apa pasalnya, coba lihatin. Dari mulai dia belum dilahirkan, sudah ada musibah buat dirinya. Apa musibahnya? Siapa saja wanita yang melahirkan anaknya laki-laki, wajib atas dirinya dibunuh. Coba, belum lahir, udah ada peraturan seperti itu. Jadi dari kecilnya udah ada musibah besar. Bahkan ketika sudah dilahirkan, selamat nggak dia? Belum selamat. Maka dialirkan dia di sungai Nil agar selamat. Pas udah gede gimana? Diusir oleh Fir'aun dari Mesir ke Madian. Sampai akhirnya dia kejar-kejar, ingin ditangkap, bahkan ingin dibunuh. Bahkan terakhir kisahnya kita saksikan apa? Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, terdesak dia di Laut Merah. Coba bayangkan. Susah nggak hidupnya kira-kira? Dari bayi, dari lahir, dewasa, tua, sampai dia menjadi nabi dan rasulnya, pun ujian datang kepada dia. Bahkan akhirnya terdesak di pinggir Laut Merah. Itu kalau kita fokus kepada pertanyaan, kepada soal, kepada masalah, kepada problem, gak akan ada habisnya. Tapi Nabi Musa sadar yang perlu dia lihat adalah solusi. Yang perlu dilihat adalah jawaban. Maka dia sadar betul Allah akan berikan jawabannya. Gitu. Maka perhatikan tadi, dari kecil harusnya dia mati, diselamatkan oleh Allah. Harusnya dia dikejar-kejar, nanti pun diselamatkan oleh Allah ketika di Laut Merah. Gimana cara Allah menyelamatkan Nabi Musa ketika di Laut Merah? Caranya gimana, Bu? Apakah Allah perintahkan Nabi Musa cari eskavator, bulldozer untuk nggaruk laut supaya dia bisa lewat? Gitu nggak? Atau suruh kumpulin ahli-ahli teknik yang hebat supaya dia bisa nyebrang di lautan tanpa kesulitan? Gitu nggak? Bagi Allah kalau sudah ingin ditolong hambanya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Dengan cara apa? Nabi Musa bawa tongkat, bawa kayu, disuruh mukul. Apa yang dipukul? Mukulnya pakai tongkat, yang dipukul apa? Laut. Gimana cara mukulnya? Cara mukulnya gimana? Enggak lebay juga kayak kita, pakai iya, enggak. Cuman digetok tok gitu aja. Karena kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cuman sekedar disentuhkan saja tongkatnya ke lautan, terbelah lautan itu. Maka ketika bicara masalah ujian, musibah, bencana, problem dalam hidup kita, kita harus sadar betul Allah berikan jawaban kepada kita semua. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia nggak sadar diberikan jawaban oleh Allah. Seakan-akan cuman soal, ujian, musibah. Itu yang kita pahami. Padahal Allah 1400 tahun yang lalu telah memberikan solusi dan jawabannya dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita punya masalah, punya ujian berat, ujian kita, problem kita berat, kembalikan kepada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kepada kita? Karena sejatinya sudah Allah berikan jawaban itu 1400 tahun yang lalu dalam Al-Qur'an. Kalau kita punya permasalahan, punya ujian, punya musibah, punya problem yang besar, Allah telah berikan jawabannya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Terhadap segala permasalahan yang kita punya, jawaban Allah dalam Al-Qur'an itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau belum tahu, mungkin pantas saja diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan problem, nggak kunjung selesai buat diri kita karena kita nggak tahu jawabannya. Padahal Allah telah berikan jawabannya. Jadi segala permasalahan yang Allah hadirkan, Allah timpakan kepada kita, Allah telah berikan jawabannya kepada kita semua. Dan tidak ada lain jawaban itu adalah apa? Perbanyak istighfar. Jadi istighfar itu ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tua kami, istighfar itu ternyata kunci penyelesaian terhadap segala permasalahan kehidupan manusia. Karena apa? Karena orang kalau sudah istighfar, Allah bukakan pintu langit. Doanya diijabah oleh Allah, rizkinya dikucurkan oleh Allah. Kalau orang
melandawamkan, melafazkan, sering dia mengucapkan istighfar. Dengan istighfar masalah yang berat menjadi ringan. Dengan istighfar kesempitan menjadi kelapangan. Dengan istighfar yang gelap menjadi terang. Dengan istighfar. Maka istighfar harus kita pahami. Istighfar sejatinya cara Allah berikan solusi kepada kita terhadap segala permasalahan kita. Karena Allah sayang kepada kita. Diberikan ujian pun diberikan solusi. Diberikan ujian, diberikan jawaban. Karena Allah sayang kepada kita. Sekarang pertanyaannya, kalau istighfar bisa menyelesaikan masalah, apakah semua permasalahan bisa selesai dengan istighfar? Bisa nggak kira-kira, Bu? Kalau istighfar bisa menyelesaikan masalah kita, apakah dengan istighfar bisa selesai semua masalah kita? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak tadi? Bisa nggak kira-kira, Bu? Ternyata perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata istighfar itu apapun permasalahan hidup kita akan selesai dengan istighfar. Coba nanti dibuka dalam surah Nuh. Surah Nuh itu surah 71 ayat dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ayat 10, 11, 12. Apa artinya? Allah perintahkan kepada nabi-nabi dan rasulnya, beristighfarlah kalian kepadaku, kepada Allah, maka engkau akan dapati Allah Maha mengampuni atas segala dosamu. Lalu apa? Lalu Allah timpakan hujan yang lebat dari langit ke bumi. Lalu apa? Allah perbanyak rizki dan anak-anak kita. Perhatikan. Ini ayat ini dulu terkait dengan kaumnya Nabi Nuh yang diberikan ujian puluhan tahun, bahkan disebutkan 40 tahun kekeringan, yang perempuan nggak punya anak, rizki ditahan oleh Allah, nggak diberikan hujan, sengsara hidup mereka. Lalu keluarlah ayat ini sebab nuzulnya. Jadi dengan istighfar itu Allah timpakan hujan yang lebat dari langit ke bumi, Allah perbanyak rizki dan anak-anak kita, lalu Allah berikan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi menurut para hadis salafus sholih, sesungguhnya ayat ini menjadi jawaban terhadap segala permasalahan kehidupan kita. Kalau kita nggak punya anak, kesulitan rizki, kesulitan tempat tinggal, kesulitan bisnis, ini jawabannya. Sehingga dulu pernah salafus sholih Hasan al-Basri, seorang tabi'in, didatangi oleh 3 orang. 3 orang ini datang kepada Hasan al-Basri untuk minta nasihat. Karena 3 orang tadi itu ternyata punya permasalahan yang berat dalam hidupnya. 1 orang punya permasalahan menghadap kepada Hasan al-Basri berkata, "Wahai Syekh, nasihati kepada saya, bagaimana solusi kehidupan saya kok seperti ini? Apa masalahmu? Kami sudah nikah 15 tahun sampai hari ini belum diberikan keturunan." Apa jawaban Hasan al-Basri? Perbanyak istighfar. Lalu pulanglah orang yang pertama. Datanglah orang yang kedua. "Wahai Syekh, saya hidup hampir 20 tahun dengan penyakit ini, sampai hari tidak kunjung diberikan kesembuhan. Apa nasihatmu kepada kami?" Apa kata Syekhnya tadi? Perbanyak istighfar. Lalu datang orang yang ketiga. "Wahai Syekh, saya diberikan usaha bisnis tapi tidak pernah kunjung mendapatkan keuntungan. Ajarkan kepada kami, nasihat kepada kami." Apa kata Syekh? Perbanyak istighfar. Lalu ketika tiga-tiganya sudah pergi meninggalkan Hasan al-Basri, istrinya bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai suamiku, kenapa ada 3 orang datang minta nasihat, minta solusi? Masalahnya beda-beda. Ada yang sakit, ada yang masalah bisnis, ada yang nggak punya anak. Kok jawaban tetap sama istighfar? Nggak ada jawaban yang lain kah? Kok cuma istighfar doang?" Gitu kata istrinya. Maka Hasan Basri membacakan surah tadi itu, surah Nuh, surah 71 ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah engkau kepada Allah, engkau akan dapati Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah timpakan hujan yang lebat kepada kalian semua. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah perbanyak anak dan rizki kita.
dan Allah berikan tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai yang mengalir kepada kita semua. Jadi ketika dibacakan ayat ini, isinya terdiam dan sadar. Ternyata istighfar itu solusi terhadap permasalahan kehidupan kita. Coba kita lihat dua kisah Nabi dan Rasul yang diberikan ujian musibah besar kepada dia oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Nabi Adam alaihissalam, belum pernah ada manusia diberikan musibah, diberikan bencana, diberikan problem yang lebih besar daripada Adam. Apa masalahnya? Apa problemnya? Ada yang tahu nggak? Nabi Adam tuh diberikan ujian, diberikan bencana, musibah yang besar oleh Allah kepada dia, yang belum pernah ada manusia satupun mengalaminya. Ada yang tahu nggak? Musibahnya apa? Kalau cuma sekedar rumah tangga, ya semua orang juga ngalamin. Masalah rizki, semua orang mengalami. Nabi Adam mengalami musibah, problem, permasalahan yang belum pernah ada manusia satupun mengalaminya. Perhatikan, karena diperintahkan tidak memakan pohon huldi, buah huldi, dia makan, dia berdosa, lalu apa? Yang tadinya di surga penuh kenikmatan diturunkan oleh Allah ke dunia yang hina. Ada nggak musibah besar dari itu? Nggak ada. Sudah enak-enakan di surga karena dia melanggar perintah Allah, diturunkan oleh Allah ke dunia. Itu musibah besar, bencana besar, problem besar yang Allah timpakan kepada Nabi Adam. Nah, perlu kita tahu bagaimana Adam mensikapi problemnya. Maka ketika diturunkan ke bumi, dia sadar dia salah, apa yang dilakukan? Dia beristighfar kepada Allah. Doanya gimana? Nabi Adam tuh. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika sudah diturunkan dari surga ke dunia, dia minta kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, dzolamna, aku telah zolim, gitu, telah melanggar perintahmu, wastaghfir lana, ampuni kami, ampuni saya. Perhatikan. Jadi ketika masalah besar ditimpakan oleh Allah kepada dia, tidak ada yang dia ucapkan, lafazkan kecuali apa? Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena dia sadar dengan mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni segala kesalahannya, pintu langit dibuka oleh Allah. Kemudahan diberikan oleh Allah kepadanya. Rizki apa yang dia minta pasti dicurahkan oleh Allah. Lantaran Allah telah berikan ampunan. Jadi Adam saja yang diberikan bencana besar seperti itu, dia beristighfar kepada Allah. Coba kita lihat lagi, Nabi siapa lagi yang diberikan ujian besar? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang ingat kisahnya? Itu gimana kisahnya? Ini juga manusia yang diberikan ujian, bencana, musibah, problem yang begitu besar. Apa pasalnya? Ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar lautan. Jadi 3 kegelapan dia dapatkan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan paus. Bayangkan, ada nggak orang punya masalah gelap kayak gitu, Bu? Sampai udah nggak bisa lihat lagi sama sekali. Kita aja kadang-kadang kalau jam 2, jam 3 dini hari di luar gitu ya, nggak ada lampu, nggak bisa lihat apa-apa. Ini di tengah malam yang gelap, masih di dasar lautan yang gelap pula. Laut itu kan kalau makin ke dalam bukan makin terang, tapi makin gelap. Di dalam ikan paus, di dalam perut ikan paus. Ada yang bisa dilihat nggak kira-kira, Bu? Ada yang bisa dilihat nggak kira-kira? Masya Allah. Kita belum sampai tuh dikasih ujian, masalah, musibah, problem yang sedemikian gelapnya. Nabi Yunus diberikan ujian, musibah seperti itu. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dia perbuat? Apa yang dia kerjakan agar selamat dari ujian dan musibah itu? Apa kira-kira? Tetap istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus kepada Allah ketika tenggelam di lautan. Dia puji Allah terlebih dahulu, tidak ada ilah kecuali Allah yang maha berkuasa, maha kuat, maha segala-galanya. Lalu dia beristighfar kepada Allah karena dia telah menzalimi diri sendiri. Ya, jadi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidup susah memang susah. Hidup sulit memang sulit. Tapi Allah telah berikan jawabannya. Allah telah berikan rumusnya bagaimana mensikapi kehidupan dan problematikanya, yaitu dengan istighfar. Maka dalam setiap kesempatan jangan pernah lupa, jangan pernah tertinggal untuk selalu beristighfar kepada Allah. Karena kita ini manusia tempatnya hilaf dan salah. Segala perbuatan kita, tingkah laku kita mengundang kesalahan, mengakibatkan dosa kepada kita, dan makin banyak dosa kepada diri kita menghijab kita dengan Allah. Makin banyak dosa kita, makin jarak kita dengan Allah makin jauh. Makin gelap hubungan kita dengan Allah karena tabirnya makin tegas. Tapi dengan kita istighfar, pembatas itu dihilangkan oleh Allah sehingga kita menjadi dekat dengan Allah. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, insya Allah Allah ijabah permintaan kita. Kita punya permasalahan, Allah mudahkan permasalahan kita. Sehingga kata para ulama, kalau ada manusia ketika dia diberikan kelonggaran nggak ingat Allah, diberikan kelonggaran nih, rezeki lancar, kerjaan lancar, rumah tangga lancar, anak baik-baik, nggak istighfar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah ingat kepada orang itu ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Lalu kalau kita keadaan lapang lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan kita dalam keadaan kita sempit. Maka tingkatan istighfar itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan pertama ya. Ini kalau diberikan ujian, musibah, problem, dia istighfar. Ini tingkatan yang pertama. Ini kebanyakan tingkatan kita nih. Jadi ada musibah, ada bencana, baru kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua nih kurang baik. Jadi ada ujian, nggak ada ujian, dia pun lupa. Dia pun lupa kepada Allah, nggak istighfar kepada Allah. Nah, tingkatan yang ketiga itu apa? Dalam keadaan lapang maupun dalam sempit pun dia senantiasa istighfar. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam keadaan lapang maupun sempit senantiasa ingat kepada Allah. Dalam keadaan lapang maupun sempit senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena istighfar itu satu-satunya cara, satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tausiah singkat ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Hidup ini berat, memang berat, tapi Allah telah berikan jawabannya. Mudah-mudahan ketika kita tahu jawabannya, kita implementasikan, kita jalankan, dawamkan, teruskan tiap hari. Jangan pernah lupa, Rasul saja yang sudah digaransi oleh Allah masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, dimaksumkan oleh Allah, nggak punya dosa. Tapi sehari tidak kurang 700 kali dia beristighfar kepada Allah. Nggak punya dosa, digaransi oleh Allah masuk ke dalam surga, istighfarnya 700 kali setiap hari. Ini kita banyak dosa, bergelimang dengan dosa, nggak ada jaminan masuk ke dalam surga. Istighfar berapa kali kira-kira? Maka ini yang harus kita mulai tanamkan dalam diri kita hari ini. Sehingga mudah-mudahan ketika kita sering beristighfar kepada Allah, sering mendawamkan istighfar kepada Allah, sampai kita dipanggil oleh Allah pun dalam keadaan kita suka mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Kenapa? Dengan cara seperti itu mudah-mudahan segala kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah diampuni kesalahannya oleh Allah, maka tidak ada balasan yang paling sempurna kecuali surga. Jadi sejatinya orang dimasukkan ke dalam surganya Allah itu kalau sudah tidak punya dosa. Hatta sekalipun pahalanya banyak, ibadahnya banyak, tapi masih ada dosanya. Ketika kembali kepada Allah gimana caranya? Dibersihkan terlebih dulu. Maka dia singgah dulu ke neraka, dibersihkan oleh Allah di sana. Sampai dia benar-benar bersih, diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka kalau kita sering mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta diampuni kesalahan kita dan dosa kita, kita dawamkan tiap hari,
ketika kita dipanggil oleh Allah dikabulkan semua doa-doa kita, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.